Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ade Febrian Nurrahman, NRP 23 2022 060. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan survei batrimetri. Berikut ada 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada jenis kapal, kemudian ada jenis lambung kapal, kemudian posisi pemasangan transducer, kemudian peralatan survei yang digunakan, kemudian laju perumahan. Kemudian jenis kapal ditentukan per kelompoknya menurut bentuk, lambung, dan gaya apungnya. Yang pertama ada aerostatic support, kemudian hydromic support, kemudian ada hydrostatic support, kemudian kapal multilambung. Kemudian ada jenis kapal aerostatik. Kapal ini menggunakan gaya dorong udara di bawah lambungnya untuk menampung. Kapal jenis ini memiliki sirkulasi udara angkat yang mengatur tekanan udara di bawah badan kapal, sehingga kapal dapat terangkat dari air. Kemudian ada kapal hidrodinamik. Kapal yang bergantung pada kecepatan untuk mengangkat sebagian lambungnya keluar dari air. Bentuk badan kapal dirancang mengikuti hukum hidrodinamik, sehingga ketika bergerak kapal menerima gaya angkat. Jenis kapal selanjutnya ada kapal hidrostatik. Kapal ini memiliki displacement yang besar dengan sebagian besar lambungnya terendam dalam air. Ini adalah tipe paling umum dari kapal yang berkecepatan relatif rendah karena harus mengatasi tahanan air yang besar. Kemudian ada kapal multilambung. Kapal ini memiliki lebih dari satu lambung seperti katamaran. Kapal multilambung biasanya dirancang untuk meningkatkan stabilitas di air. Pokok bahasan selanjutnya adalah jenis lambung kapal. Yang pertama displacement hull, planning hull, semi displacement, wanton hull, kemudian ada deep V-bottom. Kemudian ada trimaran hull, multi hull, dan catamaran hull. Kemudian pokok pembahasan selanjutnya adalah posisi pemasangan transducer. Posisi pemasangan transducer merujuk pada lokasi fisik di mana transducer dipasang ditetapkan untuk melakukan fungsi pengukuran atau pemantauan. Ini termasuk perhitungan faktor-faktor seperti lingkungan operasional, jenis transducer, dan persyaratan aplikasi. Pemilihan posisi yang tepat sangat penting untuk memastikan akurasi pengukuran, stabilitas, dan kinerja keseluruhan transducer. Lalu, bagaimana cara penentuan posisi pemasangan transducer? Di bawah ini adalah beberapa cara menentukan posisi pemasangan transducer. Ada 4. Kemudian peralatan survei yang digunakan. Yang pertama ada questionnaire atau sonar. Alat ini digunakan untuk mengirim sinyal suara ke dasar perairan dan mencatat waktu yang dibutuhkan untuk sinyal tersebut kembali ke permukaan. Dari waktu tempuh ini, kedalaman air dapat dihitung. Alat selanjutnya ada GPS, ada kapal survei, dan laptop atau komputer. Kemudian peralatan survei selanjutnya ada CD scan sonar. Alat ini menghasilkan gambar CD scan dari dasar laut yang dapat memberikan informasi lebih detail tentang topografi dasar laut dan fitur-fiturnya. Kemudian ada multi-beam sonar. Berbeda dengan echo sounder, multi-beam sonar menggunakan sejumlah besar balok suara untuk memetakan area yang lebih luas secara horizontal. Pada suatu waktu ini memungkinkan survei yang lebih cepat dan detail. Kemudian ada CDC profiler. Alat ini mengukur konduktivitas suhu dan kedalaman pada interval tertentu untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang struktur air di bawah kapal yang dapat mempengaruhi akurasi data kedalaman. Kemudian ada inertial navigation system untuk mengoperasikan pergerakan kapal. INS digunakan untuk mencatat perubahan posisi, kecepatan, dan orientasi kapal selama survei. Selanjutnya ada winch, digunakan untuk menurunkan dan mengangkat peralatan survei seperti echo sounder atau CD scan sonar. Pokok pembahasan yang terakhir adalah lajur pemeruman, adalah garis atau jalur yang digunakan dalam survei atau pengukuran untuk melakukan pengamatan atau pengukuran secara sistematis di seluruh area survei untuk mengumpulkan data kedalaman serta teratur di dasar laut atau danau. Lajur pemeruman dapat berupa garis lurus atau berkelok-kelok tergantung pada kebutuhan survei topografi dasar laut yang ingin diukur. Penggunaan lajur pemeruman memungkinkan survei untuk mencakup area yang luas dan memberikan representasi yang lebih tentang struktur bawah laut. Data yang diperoleh dari lajur pemeruman ini kemudian dapat digunakan untuk
membuat peta batimetri yang akurat. Berikut jalur pemaruman yang dibuat di AutoCAD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.